سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita kali ini adalah tentang rekreasi. Karena kita akan rekreasi, maka materinya tentang rekreasi. Maka kita akan mulai tentang ayat-ayat tentang rekreasi. Jadi agama kita ini adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna. Agama Islam itu sifatnya satu syamil, yang kedua adalah kamil. Jadi Islam itu kamil, kamil artinya sempurna. Lalu yang kedua syamil, syamil itu artinya lengkap, komprehensif. Sehingga semua yang kita butuhkan dalam hidup ini sudah diatur oleh Islam. Apapun yang ibu-ibu inginkan itu sudah ada petunjuknya di dalam Quran. Sehingga ketika ibu-ibu kepingin rekreasi, ya difasilitasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rekreasi itu niatnya apa? Nanti kita jelaskan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-An'am 11. Qul, katakan kepada orang-orang itu, siru berjalanlah kalian semua bil ardi, di muka, suruh berjalan di muka bumi. Siru dari kata-kata saro, yang siru yang aslinya adalah berjalan di waktu malam. Berarti kudu nginep ini kan? Menginap. Lalu sumbang dulu, setelah itu kamu lihat, setelah berjalan lihatlah. Karena perjalanan itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Maka ibu-ibu tidak ada gunanya kalau perjalanan itu tidak untuk meningkatkan keimanan. Mungkin untuk healing, untuk supaya bahagia. Nah, bahagia nomor satu itu iman. Kalau tidak punya iman, orang itu tidak mungkin bahagia. Belajarlah dari orang-orang kafir itu yang banyak uangnya, tapi mereka karena tidak beriman, hidupnya tidak bahagia. Matinya itu kebanyakan yang bunuh diri. Maka Allah mengatakan satu, Al-An'am 11. Kemudian yang kedua, kita percepat. Kita sebutkan ada curang lagi 10 lah kapan-kapan. Qul siru fil ardi fanzuru. Berjalanlah kamu di muka bumi. Makanya di muka bumi, maka rekreasinya itu mestinya keliling dunia. Pertama antar kota, kemudian antar pulau, setelah itu antar benua. Fanzuru, lalu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan kejahatan itu. Suruh lihat, berjalan, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu nanti akhirnya seperti apa. Sehingga kita bisa lihat sejarah bagaimana para sahabat itu keliling dunia ya. Sehingga Islam bisa tersebar ke Cina, Islam ke Eropa, Islam ke Indonesia, Asia, Islam ke Afrika. Itu karena mereka keliling, berjalan. Itu karena diperintah Allah, oleh Allah berjalan. Allah mengatakan siru fil ardi, berjalanlah di bumi. Bumi itu kan besar. Nah, yang ketiga itu disebutkan di dalam surah Al-Ankabut 20.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Kalau yang ketiga tadi suruh lihat akhir-akhir orang yang tidak beriman seperti apa, akhir orang yang berbuat jahat bagaimana. Sekarang ibu-ibu disuruh lihat, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, fanzuru kaifa bada'al khalq, bagaimana permulaan penciptaan, mulai dari penciptaan tumbuhan, hewan-hewan, langit, bumi beserta isinya dan kita semua. Bagaimana itu bermula? Asalnya manusia seperti apa? Kemudian dilanjutkan, summallahu yumsiku nas'atal akhir. Kemudian nanti setelah manusia-manusia itu mati, lalu ibu-ibu akan hidup lagi. Karena kematian itu hanya kematian jasad, tetapi ruhnya tidak mati, hanya berbeda dari dunia ke dunia lain. Dan kemudian setelah kita betul perhatikan, lalu disuruh ingat-ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bisa melakukan apa saja. Jadi bisa melakukan apa saja. Nah, itu contoh kata-kata siru ya. Selanjutnya Ar-Rum 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang kebanyakan mereka itu musyrik seperti apa. Kalau orang tidak beriman itu seperti apa akhirnya? Bagaimana akhir Qarun? Bagaimana kaum Sodom? Bagaimana kaum Nabi Lut? Jadi suruh berjalan. Dan itu tidak ada di Indonesia. Itu di Timur Tengah. Makanya kita disuruh ke Timur Tengah untuk berjalan. Maka rekreasinya nggak boleh nutek di sini. Minimal kemana? Minimal itu ke Timur Tengah, yaitu menunaikan ibadah haji, ditambah rekreasi. Bagaimana kaum Ad di Madain, bagaimana kaum Nabi Soleh, suruh lihat itu memang. Itu orang-orang musyrik kayak begitu loh akhirnya. Nah, setelah ke timur sudah ya ke barat, ke utara, ke selatan. Ar-Rum 42. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Mulk. Berapa? Oh iya, pintar ini. Tak nulis soalnya. Tak nulis jadi pintar. Kalau kemudian tidak ada kendaraannya, sama Allah disuruh apa? Walladzi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian itu bumi. Zalulan, bumi itu kemudian ditundukkan rata. Hamsu melaku, itu berjalan. Hamsu itu berjalan dengan kaki. Sehingga duit suruh berjalan kaki. Yang punya uang naik bis, yang punya uang banyak naik pesawat. Yang nggak punya semuanya suruh berjalan kaki. Cukup bawa makanan aja dari rumah. Berjalanlah kamu di muka bumi. Di mana kibiyah, di ujung-ujung bumi. Setelah itu wakulu min rizkihi, dan makanlah dari rezeki yang ada di bumi itu. Nah, suruh makan. Bumi mana suruh nikmati? Ya bumi Arab, bumi Utara, bumi Timur, suruh nikmati. Makan-makan. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya bilang ayat rekreasi terlalu banyak di dalam Al-Quran, sama kali lakoni nanti. Syaratnya apa? Pulang rekreasi itu imannya semakin naik, bukan imannya semakin turun. Kalau turun berarti itu salah rekreasi, maka tidak perlu menyelenggarakan. Jadi imannya harus naik. Selanjutnya ya,
Saya tulis di ayat-ayat ya. Surah Ar-Rum. Awalam yasiru. Ini teguran. Kalau tadi perintah. Tidak diperintah tapi belum laku-laku, ditegur sama Allah. Awalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanduru, lalu mereka melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Yang orang-orang sebelum mereka itu asyaddu, itu lebih kuat, minhum kuat, lebih kuat. Wa asarul ard, dan lebih banyak peninggalannya di muka bumi. Maksud lihat peninggalan orang-orang kuno itu suruh berjalan, lalu suruh lihat mereka bisa bikin benteng-benteng. Jadi orang-orang yang mau beriman itu suruh lihat benteng-benteng, peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaannya itu suruh lihat. Lalu mereka datanglah kepada mereka rasul-rasul dengan membawa mukjizat. Tapi kebanyakan mereka famakan Allah, karena mereka tidak beriman, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah. Tapi Allah tidak zalim kepada mereka, tetapi yang zalim siapa? Mereka mendolimi diri mereka sendiri karena mereka tidak mau beriman. Ar-Rum ayat. Saya mencatat ayatnya, nanti di rumah dibuka lagi sambil diteruskan ayat-ayat. Jadi kalau kita rajin baca Quran, kita mesti akan tahu bahwa agama kita ini agama yang sempurna, agama yang lengkap. Lalu masih ada surah Fatir, itu ayat-ayatnya ya. Surah Fatir, Fatir 44. Sama dengan tadi. Awalam yasiru, apakah mereka tidak melakukan perjalanan fil ardi, di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu asyadda minhum quwwah. Bagaimana akhir orang-orang yang tidak beriman itu sementara mereka lebih kuat? Orang-orang Indonesia ini kalau cilik-cilik gitu kan. Orang dulu-dulu itu besar-besar, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Bikin rumahnya di gunung-gunung, dan yang dibuat rumah itu batu. Tapi mereka semua juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Nah, nanti kalau kita akan tahu kalau sudah memang harus keliling, memang itu baru tahu. Lain di Indonesia ya tahunya candi-candi. Ya itu kan juga pelajaran. Jadi itu ayat-ayat tentang. Jadi intinya bahwa orang beriman itu disuruh rekreasi untuk meningkatkan apa? Keimanannya, melihat bagaimana orang yang tidak beriman itu akhir kehidupan mereka. Sehingga para ulama kita itu semua yang dikatakan ulama itu mesti meninggalkan negerinya. Tidak ada ulama itu mencari ilmu di negerinya, tidak. Semua mereka mesti pergi. Itu belum dikatakan ulama kalau belum meninggalkan tempat tinggal itu mencari. Makanya Imam Bukhari keliling dunia kan untuk mencari hadis, itu keliling dunia. Menemui berapa? Menemui 1000 guru. 1000. Makanya Imam Syafi'i itu memberikan pesan kepada kita semua, apa sih manfaatnya sampah? Itu Imam Syafi'i membuat sebuah syair. Tagharrab anil awtani fi talabil ula, wasafir fil asfari khamsu fawat. Apa kata Imam Syafi'i? Tinggalkanlah tanah airmu. Tagharrab anil awtan. Maksudnya jadilah kamu orang asing di negeri lain. Fi talabil ula, dan demi meraih kemuliaan. Jadi orang supaya mulia pergi dulu dari kampung halaman. Wasafir, dan lakukan perjalanan bersafar. Karena Fabil asfari khamsu fawat,
Karena dalam safar itu ada 5 manfaat. Jadi ada 5 manfaat. Bepergian jauh, namanya safar itu mesti jauh. Lek deket namanya bukan safar. Apa? Segan. Iya, itu kan mampir. Safar itu ya jauh. Minimal sehari perjalanan sehari semalam itu baru namanya Jakarta. yang boleh dijamak jadi nanti belum masuk. Ada berapa ini kata Imam Syafi'i? 5. Ada 5. Apa? Satu kata beliau tafarruji hammin. Satu adalah hilangnya kesedihan atau terlepas dari kegelisahan. Jadi kalau galau itu pergilah sama. Loh iya memang. Betul. Jadi lek galau nih kakian duwe itu pergi. Loh, yang nomor 2 ini. Yang kedua apa? Waktisabu ma'isa. Pergilah dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih baik. Waktisabu ma'isa. Suruh pergi. Kado itu kan pergi. Makanya orang-orang Malang Selatan itu pergi ke luar negeri kan? Karena nggak duit. Boleh? Ya namanya iktisabu ma'isa. Sehingga Ustaz saya dulu bilang, sudah kamu iktisabu ma'isa ya, supaya dapat ma'isa katanya. Ketika masih carilah kamu ma'isa supaya mendapatkan ma'isa. Artinya boleh duit disik baru menikah. Betul. Karena Aisyah nggak mau kalau nggak punya Aisyah. Ya betul, memang betul dan sangat-sangat betul. 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 Karena di Malang ini setiap tahun 5.000 orang bercerai. Jadi Malang itu tertinggi. Jawab kenapa itu bercerai? Kebanyakan yang minta cerai itu Aisyah. Karena nggak ada Maisha. Kenapa? Karena sama suaminya tidak dikasih Aisyah. Jadi faktornya ekonomi. Dia kata teman saya, awak mulai golek pedotan di pengadilan agama wakil. 25.000 pedotan. Lek saya bukan faktor ekonomi itu. Lek saya cara pandang saya berbeda. Lek saya tuh karena suami istri itu tidak soleh, itu aja. Tidak soleh dan solihah. Itu jawabannya. Bukan karena faktor ekonomi. Karena kalau istrinya solihah, suaminya soleh, itu pasti ada ekonomi yang akan datang. Kenapa? Karena rezeki itu kalau bisa bergerak, suruh bergerak sama. Kalau tidak bisa bergerak, rezekinya itu datang. Apa? Digambarkan nanti seperti manuk itu. Manuk itu kalau burung itu, kalau dia bisa bergerak, dia pergi. Berangkat pagi, pulang sore. Berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau burung itu sakit dan tidak bisa cari makan, ada burung lain yang memberi. Manusia juga sama. Nanti Allah yang mengatakan rezekinya. Karena itu pengalaman hidup saya untuk menyesuaikan ayat Allah itu saya yakin betul. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya ini kan memang menikah itu berangkat dari nol, bukan nol, min, berangkat dari min. Apa minus, bukan nol lagi. Tak cerita nih ya, cerita di sini. Biasa. Biasa. Supaya tidak faktor ekonomi tadi. Tidak, faktor soleh dan solihah. Iya. Karena saya baru datangan orang, ibu-ibu, jamaah, manasihat. Lalu dia bercerita, suami saya itu dulu tidak bekerja selama 15 tahun. Lalu saya yang bekerja, saya yang menjahit. Begitu dapat uang,
suami saya tak suruh kursus jahit, akhirnya bisa. Dan kemudian dia bisa barang dan suaminya tidak bekerja. Itu karena berarti istrinya soleh, suaminya soleh, meskipun gak nyambut jahit. Jadi dia bisa. Tapi akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Katanya saya ini begitu mau menikah, itu saya ini di PHK. Jadi saya datang ke Malang ketemu teman saya, aku kepingin rabi, boleh no yo. Ya lalu diajak lah ke rumahnya Ustaz. Kata Ustaz, ini ada dua, pilih yang mana? Oh saya pilih yang ini. Enaknya. Mereka betul. Enaknya. Saya kan bilang begini, saya ini nanti Ustaz, kalau bisa istri saya itu pakai cadar bisa bahasa Arab. Terus Ustaznya bilang, ini ada nggak pakai cadar bisa bahasa Arab, ini pakai cadar nggak bisa bahasa Arab. Dua-duanya Ustaz. Nanti langsung nyuruh nggak apa tahu. Ya wis, yang bisa bahasa Arab aja meskipun tidak pakai cadar. Nah akhirnya ternyata ponaknya Ustaz itu, ternyata ponaknya Ustaz, namanya Ustaz Ais Najib. Allahumma ya Allah. Nah setelah aku mau lamaran, saya ini pulang. Aku ke kampung itu, saya jadi guru madrasah itu gajinya 120 cuma. Dadakno di PHK. Padahal saya sudah merencanakan buka kasbon, ngerti kasbon? Apa utang dulu ya? Rencana saya katanya utang 3 bulan, 3 bulan untuk lamaran. Loh ternyata malah apa? Di PHK. Karena di PHK saya ini pergi ke Malang. Kalau penggawean yang temanku yang tempatnya tadi asuh nyarikan istri tadi. Ayo sebenarnya aku ngoper majalah. Ya ada yang kasih 5.000 kasih berapa. Nah kemudian saya ini sholat di masjid UM sekarang UM dulu itu khusyuk sekali dari sholat maghrib di situ. Saya belum pernah ya sholat sekhusyuk ini. Ternyata habis sholat itu sepatuku hilang. Lu ya mereka menderita sekali. Gaji tidak jelas sepatu. Dan saya ini orangnya kan gaya. Lek keluar rumah nggak sepatuan itu nggak bisa. Karena saya ini guru, gitu, memberikan teladan kepada murid-murid saya. Pokoknya keluar rumah saya mesti pakai sepatu. Akhirnya karena nggak punya usaha saya pulang. Kalau malah cerita ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Ada Nah, hikmahnya maksud Ustaz. saya Ada supaya hikmahnya. jadi pelajaran. Gak perlu khawatir dengan pertolongan. Nah, saya ingat saya masih punya sepatu, tapi rusak. Kayaknya masih bisa digait. Nah, saya pulang. Begitu pulang, malam itu ada Pak Lurah datang ke rumah. Kamu mau ya kan ngajar. Ya wes gelem aku ngajak proyek apa Pak? Borong-borong untuk kamu dari sekretaris. Oh iya Pak, siap. Pegawaian. Alhamdulillah selesai 1 bulan. Dapat gaji 750. Alhamdulillah. Lo kata utang wurung gitu kan. Dicukupi sama wes orang aku ngelamar akhirnya. Kita orang tuh kerjanya apa? Guru madrasah Pak, tapi gajinya tidak jelas Pak. Tapi saya akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Saya ngomong begitu. Kalau Bapak berkenan, kalau nggak berkenan ya saya cari yang lain. Lo ditanya sama mertua, lo kok datangnya ke sini sendiri? Ya tidak apa-apa Pak. Nanti kalau Bapak berkenan, ibu saya akan ke sini. Karena Bapak sudah tidak ada. Kalau Bapak tidak berkenan ya tidak perlu ke sini lagi. Itu jawabannya dalam mertua saat itu apa? Oh saya suka sekali kalau orang itu berangkat dari nol. Oh Pak jadi moin. Dan gitu ya, itu jalan aja saja. Jadi itu penting ya. Jadi pepergian tadi dalam rangka apa? Iktisabu. Kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ilmu. Bepergian tadi akan mendapatkan ilmu. Sehingga pergi kemana saja dia telah mencari ilmu. Kemudian bepergian itu wa'adabun akan
Bapak ibu sekalian akan mendapatkan adab, belajar adab. Nanti akan ketemu orang tuh yang cerewet, yang rewel, sehingga karep dewi, lalu egois gitu. Iya, betul. Kita akan ketemu. Iya. Akhirnya nanti kita akan belajar adab. Oh ini yo, oleh kumpul wong akeh ini, kak oleh ini, lek ini gak ada mangkel, lek ngomong ini gak ada muring-muring kan gitu. Itu belajar adab. Karena kalau masih di majelis begini sampai tidak pernah tahu karakter masing-masing. Supaya tahu memang itu penting jajak rekreasi. Iya tuh, nanti roh iki rewel, iki kompros, ya. Iki dia karep, itu mangan kok gitu. Sehingga kok blonjo aja. Ini nanti akan tahu. Nah terakhir masuk batu maju, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Nah sekaligus nanti kita sampai akan ketemu dalam perjalanan itu siapa yang cocok jadi bestie dan siapa yang tidak. Oh ini cocok jadi teman, ini enggak gitu. Itu mantap. Jadi memang bahagia kalau bagus bepergian. Saya juga baru bepergian, baru dari Jogja. Bepergian memang senang. Yang lencer-lencer ke Jogja. Oh. Tujuannya doleno kos-kosan anakku. Oh, terima di Jogja. Kami nyarikan kos-kosan ya alhamdulillah langsung dapat. Saya bilang sama saya, kamu pokoknya doa dulu, mudah-mudahan nanti dimudahkan. Tapi pulangnya tetap malam karena yang satunya mau makan ke Jakarta. Jadi kemarin sekalian lewat naik keretanya dari Jogja. Dapatnya jam 11 malam. Iya, semalam. Jogja semalam. Terus kita lihat, dari kita lihat, dari itu kita akan lihat mana makanan Jogja yang enak, mana yang tidak. Enak-enak. Jadi kita nanti akan dapat yang minimal dapat berapa ikan sapi tadi? Ya. Tapi yang perlu diperbaiki adalah niat. Nah, innamal amalu binniyat. Niatlah bepergian itu untuk mendapatkan keimanan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu nanti enak. Mesti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Jadi nanti bepergian itu orangnya sama, kendaraannya sama, tapi niatnya berbeda. Dan mereka nanti yang bepergian itu akan mendapatkan niat, akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah kalau niatnya bagus dan niatnya baik, ibu-ibu itu nanti akan diganti semua oleh Allah. Mulai biayanya ya diganti karena itu bernilai sedekah. Kesibukannya dan ngaji-ngajinya di rumah itu sama Allah diganti. Ya ini dalam Sahih Bukhari ya, yang sudah jelas ya. Idza maridul abdu aw safar, ketika seseorang itu sakit safar atau bepergian, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan ketika mukiman berada di rumah, mukim ya, shahihan dalam keadaan sehat. Misalnya ibu-ibu ini setiap hari baca Quran itu misalnya 1 juz. Lalu karena safar, karena si pembantu orang, bantu temannya safar, maka tidak sempat baca Quran sehari 1 juz. Karena ngurusi ini, ngurusi rombongan, maka sampean tetap dapat pahala 1 juz baca seperti di rumah. Oh itu keuntungannya. Gak ada ruginya kalau niatnya bagus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula ibu-ibu yang sakit, biasanya ketika tidak sakit kesana kasih santunan kemana, membantu orang, lalu sakit
gak iso lapo, maka dia mendapatkan pahala seperti ketika dia sohihan, dia sehat. Itulah enaknya orang Islam. Jadi semua ada labanya, ada gajinya, dan setiap gaji dari Allah itu mesti minimal satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat. Kalau satu kejahatan, ya cuma dikasih satu kejahatan balasan. Nah jelas ya. Jadi biasanya kalau pagi itu dikit di masjid sampai suruh misalnya. Nah karena ini safar, terikat dengan sopir, terikat dengan kendaraan, maka kita tetap mendapatkan pahala. Jadi itu keuntungan. Itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih. Nah bagaimana infaknya? Sama. Makanya suami-suami itu, karena banyak suami tadi itu kan kayak blonjo ya, dia tidak tahu hadis ini. Kenapa? Karena hadis mengatakan innaka la tunfiq nafaqatan. Sesungguhnya kamu tidak akan membelanjakan kecuali belanjakannya tadi, berinfaknya tadi tabtaghi biha wajh Allah. Membelanjakan tadi untuk mencari ridho. Mau istrinya manut gak manut, rewel gak rewel, pokoknya dikasih belanja. Karena apa? Karena itu kewajibannya dia kepada istrinya. Urusan dia rewel itu urusan dia dengan Allah. Loh kan begitu. Nah, saya untuk rewel-rewel tapi tetap pakai duit. Gitu. Karena apa? Itu kewajiban saya. Lah urusan dia rewel itu berarti dia tidak menunaikan kewajiban urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu ambil pusing. Jadi kalau itu mencari wajah Allah, illa ujirta alaiha, kamu pasti diberi pahala. Itu enak loh kayak sebelum itu kasih pahala. Tidak rugi karena itu investasi, nggak rugi sama sekali. Hatta mata alfi famin rohatika, hingga yang kamu masukkan di mulut istrimu. Nah, mulut istrimu. Nah, itu dapat apa? Sapuluhan yang kamu masukkan di mulut fami imroatika, di mulut istrimu. Ini sekaligus sebagai dalil bahwa suami itu perlu dulan istrinya. Ojo lek manten anyar tok dulan-dulanan. Iku difoto. Kalau wis tuwek mana dhewe. Jokoan dhewe hapus pegel mas masakno sedina. Wis nyuko-nyuko itu sampai. Jadi suami juga perlu dulan, istrinya juga perlu dulan. Makanya sehatnya suami istri yang sehat itu yang sering pijet-pijetan dan sering dulan-dulan. Kalau tidak ada kok bumi sampai kita pernah nih. Loh iya, saya kan pernah dapat hadiah. Ya ketepatan. Jadi ada pengajian keluarga Sakina. Kok kemudian pembicaraan itu ngomong, siapa yang tadi pagi sudah didulang istrinya atau suaminya? Gitu. Aku ketepatan oleh hadiah. Gitu. Alhamdulillah pas api orangan. Jelas ya. Jadi makanya biaya bepergian itu gak usah nganyang-nganyang, kasihkan aja. Kira-kira biayanya sampai sampai ngomong uangnya tuh ada. Aja kakek perhitungan. Wong Allah itu ngasih rezeki bego ini kisah. Allah tuh kayak ngasih kita gak pernah ngitung. Lelah kan dia enteng gitu. Saya tidak pernah takut bayar mahal, itu tidak pernah takut meskipun nggak duit. Ya kan sekolah kuliah. Caranya? Caranya? Caranya ini tangan kita caranya tahu. Kan mesti itu minta sekolah itu mesti minta slip haji gitu kan. Lah aku lagi tulisan itu nulis. Gajinya berapa ya? Ya terus 40 juta. Per bulan. Amin. Loh ya banyak sekali.
Lambat bayar lah, nggak perlu dipikir itu dungo. Itu. Lalu UKT-nya Masih sudah nilai. yang terakhir ini bukan UKT Mak. Karena masuk negeri nggak masuk, masuk apa? Swasta. Saya antar ke UII Jogja. Oh, UI. Terus bayar triwulan. Triwulan 8, berapa? Banyak. Aku juga nggak pernah pusing, pokoknya catatan gaji itu kira-kira 40 juta. Jadi saya cukup kayak bayar itu. Apa ya? Tunggu. Itu aja gampangnya. UI. Jelas ya? Semua diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika saya mengantarkan anak saya waktu SMA di Bandung, itu kan nggak pernah saya ke Bandung. Hanya aku yang ngomong desa ya. Kan baru di Malang, semua nggak pernah ke Bandung. Saya nggak tahu tempatnya. Tapi sama orang yang tes itu kenal sama orang sana waktu tes. Saya tanya-tanya, nak Pak nanti kalau saya naik kereta, karena naik kereta yang khawatir ribet itu, saya langsung bayar yang eksekutif. Jadi enak ketemu orang api-api. Alhamdulillah itu. Ya nanti habis ini naik taksi ini, naik ini gitu kan. Nah begitu sampai saya bilang orang, saya sudah sampai. Jadi ya, alhamdulillah. Oh iya saya jemput saja loh, dijemput. Malah dijemput. Sampai nggak nganter anaknya tak? Ya anak saya biar diantar istri saya tak jemput sampai anak. Lalu sampai di sana, pertolongan Allah itu pasti datang oleh niatnya baik. Saya ini kan nggak mikir penginapan, karena besoknya itu kayak ospek SMA, kayak ospek SMA. Karena pikiran saya pondok boarding itu mesti ada masjid yang bisa kita tidur, nggak perlu ke hotel. Nah begitu malam mau nyari masjid, begitu sampai ke masjid, Pak itu masjid khusus perempuan. Loh tiba gak boleh deh. Loh itu ada teman malam telepon. Dia kok tahu ya aku pergi? Ya, saya juga nggak tahu kok dia telepon. Berarti itu aneh ya. Ke Bandung ya ke asli Pak ya iya. Sedang nginep di mana? Oh ya ini tidak jelas ini. Itu ada teman saya. Kalau sampai mau gitu. Terus kemudian kasih nomor telepon temannya, saya tipe sama teman. Pak, katanya teman sampai ini sampai belum ada penginapan. Bagaimana kalau nginep dengan di penginapan dengan sopir saya? Oh ya ada apa-apa. Ya sopirnya kemudian kasih makan, dibelikan makan. Wes sampai boleh. Pulang itu saya kan eksekutif. Itu di sini melu. Terus muka-muka ini gak apa-apa itu yang terdekat banget. Gak isoan aku. Ini kosong. Berangkat ini kosong. Kait alun-alun. Terutama ada orang terlambat. Alhamdulillah berangkat itu duduk di samping saya. Lagi-lagi saya tanya, orang Malang ternyata. Nggak kenal lagi saya, dia pernah kerja di Papua. Malam waktunya makan, saya milih makan pokoknya sing enak-enak. Pesan makan. Begitu waktunya bayar, orang ini bilang, dipegang tangan saya, selama ada saya, Bapak nggak boleh bayar. Lalu subuh sarapan. Pikiran saya ini waktu aku bayar enak. Aku sakar aku pesen saya enak. Pokoknya warak dan enak. Waktu itu masih enak ceritanya. Nasinya nasi solar standar. Saya goyang itu. Selarian. Apa? Selarian. Ya selarian, solaris. Gitu. Terus ternyata pagi ya gitu lagi orangnya. Nggak mau tak bayar semuanya. Dia bilang selama ada saya Bapak nggak boleh bayar. Ya akhirnya alhamdulillah tak bayar yang rumah. Terus ditanya saya, Bapak nanti pulang naik apa? Oh insya Allah nanti dari stasiun ke rumah naik taksi. Kayaknya mau nanya aku. Aku Pak kalau ada tadi naik apa? Bapak, kalau Bapak mau sabar nanti nunggu anak saya jemput saya nanti Bapak saya antar ke alamatnya. Oh jangan Pak, ayah jadi jangan Pak, saya naik taksi aja supaya nggak repotin Bapak.
Saya lihat bapak ini jenggoten harus sabar. Lu ngomong deh, bagus kayak sedolah gitu. Ini mesti ustadz ini, dia bilang gitu. Doanya Maka bapak harus sabar. Nanti tunggu anak saya, betul itu. Tunggu anak saya cepat aku diantar ke rumah. Kadang begitu bepergian ya. Niatnya untuk apa? Mendekatkan diri atau mencari ilmu. Aku tadi kan ngantar anak saya untuk mencari. nggak ada doa-doa khusus. Oh, doa khusus ya gede. Nanti tak ada di doanya Allah bisa. Doa khusus. Doa pelet. Selanjutnya apa? Bepergian itu yang perlu sholat istikharah. Lek sampai gak iso dongane yang panjang, ya wis sholat tok ae. Dongane pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ini mau bepergian, mudahkan semua urusannya. Jadikan nanti ketemu orang-orang yang baik-baik saja, yang tidak baik jauhkan. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah itu mengajari sahabat istikharah itu seperti mengajari Quran. Sehingga sahabat mengatakan Rasulullah yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umur kulliha. Jadi istikharah itu dalam semua urusan. Jadi mau balik kosannya sahabat istikharah, mau anaknya sekolah istikharah, itu bukan untuk mantenan toh. Biasanya orang istikharah itu lek kadera dianggap istikharah itu kanggo rabi. Akhirnya sholat tuh rabi. Nggak sebenarnya. Semua hal-hal kecil nggak apa-apa. Mau beli rumah lah, mau beli kendaraan, sudah istikharah. Nah, istikharah supaya bagus. Nanti Allah akan berikan. Istikharahnya bagaimana? Idza hamma akadukum, ketika seseorang di antara kalian itu punya niat bil amri, urusan ya. Falyarka' rak'atain, hendaklah rukuk 2 rakaat. Ghairil fardhu, selain wajib, selain fardu. Berarti sholat sunnah 2 cukup 2 rakaat aja. Pokok mau apa-apa sambil sholat sih. Kepergian sholat 2 rakaat. Minta petunjuk kepada istikharah, itu artinya minta dipilihkan yang baik. Gitu loh. Istikharah dari kata khair. Jadi minta yang baik. Sehingga diberikan yang baik. Sehingga nanti ketika ada apa, ada peristiwa apa, biasa saja, dinikmati saja, nggak perlu mangkel, nggak perlu murni, nggak perlu galau, nggak perlu gelisah. Yang kayak anak saya tidak, tes di sini nggak diterima, tes ini nggak diterima, tes ini, itu kita ajari, nggak perlu pusing kamu, nggak diterima negeri juga nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu sukses kamu itu dari negeri apa dari swasta, kita tidak tahu. Berarti kita tidak baik di sini. Kamu diterima di mana? Swasta. Ya sudah, nggak apa. Jadi santai, jadi nggak terlalu gengsi, kita nggak tahu kok. Memang adakah yang menjamin lek kuliah di perguruan tinggi negeri itu lalu sukses? Ada juga. Banyak yang pintar-pintar itu nggak sukses. Sehingga itu biasa-biasa lalu menjadi sukses. Kadang-kadang faktornya bukan itu. Faktornya karena doanya orang tuanya, mungkin kakek neneknya yang mendoakan. Sampai tahu Aisyah yang menjadi hafid Quran yang ke Qatar, anak kecil itu. Karena ada mana ini? Ya mana langsung kalau main di Badulan namanya, lupa. Nah, saya tanya, kok Bina itu apa? Ibunya enggak hafal Quran enggak? Bapaknya enggak juga. Ibunya juga enggak. Tapi kakeknya, jadi kakeknya itu hafal Quran. Kadang kalau dia sudah mau Quran itu, nanti kekali jemput beting itu hitungan beting. Jadi sakresek itu bapaknya pernah khataman Quran sakresek. Maksudnya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, gitu loh. Oh, ternyata kakek. Ya kadang-kadang begitu suksesnya. Jelas ya? Setelah sholat 2 rakaat, suratnya apa? Saisoni ya. Iso kullallahu ahad rakaat pertama setelah Al-Fatihah kullallahu ahad. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah inna a'thaina. Ya wis. Enggak apa-apa. Tapi sampai orang Al-Baqarah berangkat.
Sampai tambah di Senin yang supiri. Loh istiqoroh al-kaforoh. Baru dungo gitu kan. Lek sampai bisa hafal ya alhamdulillah. Lek belum hafal ya hafal. Lek gak hafal ya wis bahasa Indonesia. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika. Allahumma ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan dengan ilmumu. Wa astaghfiruka bi qudratika dan aku mohon dengan takdirmu. Wa as'aluka min fadlika dan aku mohon dengan karuniamu. Fa innaka takdir wala aqdir. Sesungguhnya engkau yang menentukan bukan aku yang menentukan. Wa ta'lamu wala a'lam. Engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub dan engkau maha mengetahui hal-hal yang tidak kelihatan. Allahumma fa in kana fa in kunta ta'lam hadzal amr. Ya Allah, kalau kau tahu bahwa urusan ini tidak disebutkan apa urusannya. Apa safar, apa pergi haji, apa beli rumah gitu. Urusan ini khairan lebih baik li bagiku bi ajili amri di masa sekarang wa ajili dan nanti. Atau dalam riwayat yang lain, ini semua urusanku ini baik bagi agamaku, wa ma'asi dan bagi kehidupan ekonomiku, wa akibati amri dan masa depanku, faktur hurli maka takdirkan untukku, wa yasir hurli dan mudahkan untukku, summa barili dan kemudian berikan keberkahan padanya. So, jadi minta kemudahan, keberkahan, ya. Ya, jadikan perjalanan ini barokah, jadikan perjalanan ini mudah. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui annahu syarrun li bahwa urusan ini buruk bagiku, ini buruk bagi agamaku, wa ma'asi dan buruk bagi kehidupan ekonomiku, wa akibati amri dan buruk bagi masa depan urusanku. Fi ajili amri wa ajili sekarang ataupun yang akan datang, fasrifni anhu palingkan dia dariku. Disuruh malingkan. Sehingga kalau kita istiqoroh itu sifatnya netral. Jangan kemudian begini, ya Allah kalau memang safar ini tidak baik, jadikanlah baik. Itu jadi gak netral ya. Ini kata istiqoroh itu namanya memaksa. Nah, istiqoroh kan minta baik. Setelah itu diberi ketenangan, teman-teman berangkat. Haji pun juga, haji pun perlu istiqoroh. Yang diistiqorohi bukan naik hajinya, tetapi kapan berangkatnya. Misalnya tahun ini sudah turun, oh berangkat tahun ini. Tapi saya perlu istiqoroh, apakah memang tahun ini saya harus berangkat, apa tahun depan? Nah, itu perlu diistiqoroh. Nah nanti Allah akan memilihkan. Ketika saya berangkat haji itu 2017, itu aslinya saya berangkat haji yang 2019. Tapi istri saya berangkatnya 2017. Sehingga istri saya bisa ditarik ke depan. Tapi saya mau sama istri saya, sepertinya ini enakan 2017. Yang pertama saya akan nyantar sampai yang ini saya mengantar dan saya nggak sampai apa aku bilang sampai yang terus tak delok di dompet yang duit ya Pak cukup. Tadi aku nggak ngomong. Ternyata di tahun 2012 itu tidak enak suasana hajinya. Betul, oh alhamdulillah, saya bilang, oh alhamdulillah. 2017 ternyata enak sekali, teman-temannya baik-baik, pokoknya enak sekali perjalanan. Yang lebih enak lagi, waktunya pelunasan itu mertua datang. Nah, webmu itu tak lunasi aja ya, sampai haji lo bapakmu. Gitu. Alhamdulillah. Akhirnya gak lunasi, yang lunasi apa? Mertua. Istiqoroh itu mesti ono aja jalan. Nah ya, tadi tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa. Nah nanti kalau di bukunya tuntunan sholat, di situ ada sholat istiqoroh, ada doanya dibaca juga ya. Dan kemudian usahakan selalu menunaikan hak orang lain. Perjalanan itu tunaikan hak orang lain.
mulai orang lain yang di rumah, itu utang-utang yang disauri, karena tidak tahu kita ini meninggal dalam perjalanan apa tidak. Dan perlu diwasiatkan. Kalau sewaktu-waktu ibu meninggal, nak disaurono orang ini, sama itu. Karena kita tidak tahu kan. Nah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah itu kepada yang Cuma biasanya orang wasiat itu lek hati haji. Misalnya waktu mati haji. Yang lain-lain enggak. Kan kita tidak tahu kan. Makanya ibu-ibu itu nggak perlu sumpah mikir kuburan, karena kuburan itu kewajibannya orang yang hidup, bukan kewajibannya orang yang mati. Orang-orang itu gegeran pengelola kuburan, terutama perumahan sama orang kampung. Ya apa? Itu keliru apa? Dosa apa? Orang perumahan nggak boleh dimakamkan di kampung. Itu orang sak kampung itu dosa. Kenapa? Karena sesama muslim itu kalau ada yang meninggal, yang berkewajiban yang orang yang di tempat meninggal. Akhirnya di perumahan saya itu beli sendiri. Jakarta GT satu. Akhirnya buka lahan, beli sendiri. Ya begitu, juga sebagian besar niatnya mau dikabir-kabir, ini punya bapak ini, punya bapak ini, punya bapak ini. Terus tak beritahu, jangan. Itu niat wakaf untuk semua orang. Karena nanti kita tidak tahu bapak-bapak itu belum tentu mati di sini. Jangan-jangan sampai rekreasi Wali Songo, lalu nyemplung kabeh bisi, mati kabeh, kemudian sulit diangkut. Kuburannya nggak kambuh. Iya kan? Atau naik pesawat, kemudian nyemplung laut, digolek kamu, tidak kambuh. Saya katakan pokoknya ini milik warga ini. Siapapun yang meninggal di sini kubur di sini. Ya alhamdulillah, ada mertuanya datang mati, kubur di situ, tinggal dia aja. Itu aja. Ada orang lain mati di situ. Karena hidup kita ini itu aja untuk berbuat perlu kita perintah. Maka tunaikan hak ini, utang-utang yang perlu janji-janji itu selesaikan semuanya supaya perjalanan itu enak dan nikmat. Tak mikir apa. Iya nanti kalau sampai ini banyak mikir, nggak ada gunanya perjalanan. Orang perjalanan tapi mikir sih omah, mikir apa, balik balbel lagi. Nage bisa. Apalagi sekarang ini, naudzubillah minta, ya, banyak orang kena pinjol, itu triliun itu orang pinjol. Warek nom itu baca utang. Ya. Sekarang memilih pemimpin rombongan. Ya pilih rombongan harus memilih, jadi bepergian. Pokoknya keluar 3 orang. Kata Nabi, idza kharaja salah satu bis safar, fal yu'ammiru ahadam. Jika 3 orang keluar rumah untuk melakukan safar perjalanan, hendaklah mereka memilih pemimpin 1 orang di antara mereka. Jadi bepergian itu mesti ganjil. Kenapa ganjil? Kalau ada sengketa itu biar ada yang mendamaikan. Lek 2 orang kok repot. Nggak ada pemisahnya, nggak ada wasitnya, penengahnya tidak. Nah, kemudian dipilih pemimpin. Ya dipilih siapa ketuanya, tidak banyak siapa ketuanya, siapa bendahara, siapa sekretarisnya, siapa seksi konsumsi, siapa seksi transportasi, lalu ditambah seksi selfie. Oh, itu di dunia modern tidak boleh ditinggalkan, selfie dan dokumentasi. Nah setelah dipilih pemimpin, maka ibu-ibu harus taat kepada siapa? Pemimpinnya. Nabi mengatakan la ta'ata bi maksiatillah. Suruh taat apa saja katanya pemimpin, selama pemimpin tadi perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata, tidak ada ketaatan bi maksiatillah kepada
dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini kepada suami juga nggak boleh. Orang tua, suami, negara tidak perlu taat kalau itu maksiat kepada Allah. Innamat ta'at bil ma'ruf. Taat itu hanya urusan kebaikan. Jadi pokoknya itu diputuskan oleh pemimpin, ya pokoknya itu bagus, tidak maksiat dan tidak taat. Meskipun kita ini ada pendapat yang berbeda. Nah itu nanti ada masuk di bab selanjutnya. Jadi taat dulu. Karena nanti kemudian tidak taat itu ruwet. Soalnya nanti akhirnya kabeh gak karep dewe. Lek gak karep dewe ya, gak karep dewe tak salah lunga. Lunga dewe. Jadi itu namanya belajar hidup berjamaah. Nah kaum muslimin ini kelemahannya sekarang ini, di Indonesia ini suka bertengkar dan suka mau diadu-adu domba. Itu permasalahan kita. Banyak yang tidak taat kepada pemimpinnya. Makanya Indonesia yang sedang ruwet begini, itu sampai gak perlu banyak itu seperti di WA itu. Doakanlah Indonesia ini mudah-mudahan Allah memilih pemimpin yang taat kepada Allah, yang kasih sayang kepada rakyatnya. Terus ngomong lain. Lek itu paling gampang mulai dia. Oh, sampai gak perlu berarti ngurus negara. Ngurus masjid 3 bulan atau mana ngurus arisan itu bulan. Nah setelah itu, ketika pemimpin harus ditaati, tapi pemimpinnya nggak boleh otoriter, juga nggak boleh kayak karep dewi. Maka diajarkan oleh Allah dan Rasulullah disuruh bermusyawarah. Nah maka perlu pemimpin minta nasihat. Sampean juga kalau mau pergi itu minta nasihat tidak boleh. Dalam hadis yang panjang cuma saya kutip, wa idastan sohaka fansohla. Ketika ada saudaramu itu minta nasihat, maka berikan nasihat. Jadi kalau mau bepergian itu carilah orang yang pernah pengalaman bepergian. Jadi minta apa? Nasihat. Saya pernah ke Bali ya, pernah ke Amerika. Jadi tanya, minta nasihat apa? Haji juga sama kan? Belajarlah sama orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Tapi jangan orang ibadah haji terlalu lama, karena Arab sudah berubah. Cepat. Kepada orang yang terlalu lama itu nanti setiap tahun itu ada perubahan. Kalau perlu tahun ini siapa yang tanya minta nasihat. Dan nanti berangkat yang tua-tua kita minta nasihat. Jadi mau bawa Pak Keri sambil harus bawa bumbu pecel, Pak Keri, bawa kompor ya. Nah, ternyata sekarang makannya tahun ini makannya full. Iya, catering. Kalau tahun sebelumnya ada jeda, setelah sebelum haji itu tidak 1 pekan atau 2 pekan itu makannya beli sendiri. Maka dikasih living cost 1.500 real. Sekarang living cost dikurangi 700 real. Karena full semuanya makan. Dan makannya kemudian di Muzdalifah, di Arafah itu sudah dikasih makanan yang cepat, bukan cepat saji, yang dibungkus gitu loh. Kedap udara itu nih. Aluminium foil ya, ada bungkusan begitu. Jika dikasih air tok gitu. Harus soalnya milik ya, bukan asli ini. Dan tulisannya, dan kebanyakan Indonesia kebanyakan. Ada rawun gitu tulisannya, berarti rawon. Rawun. Nah, gitu. Nah, jelas ya minta nasihat. Kemudian ya setelah minta nasihat bermusyawarah, ini minta nasihat dari banyak orang. Kata Allah apa? Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Karena musyawarah itu mengambil pendapat dari banyak orang. Tapi kalau sudah diputuskan oleh musyawarah, baik itu sesuai dengan pikiran kita ataupun tidak, ya ikutilah keputusan rapat, keputusan musyawarah. Jangan kemudian karena tak cocok lalu nggak karem ini. Ya kalau begitu nggak perlu milih pemimpin, nggak perlu musyawarah.
buyar aja kan. Kan perlu buyar. Nah memang ini latihan hidup bersama. Hidup bersama itu perlu sabar, saling menghargai, saling menghormati, saling kepo, seliro dan legowo. Nah, itu dari wong Jawa ya. Dalam ayat yang lain surah sampai kita ini punya ayat khusus, surah khusus namanya surah musyawarah, namanya asyura, artinya musyawarah, bahasa Arabnya kan musyawarah, Indonesia musyawarah. Wa amruhum surah bainahum, urusan mereka orang-orang beriman itu surah bainahum, ada rapat, ada musyawarah di antara mereka. Sekarang sifatnya pemimpin dan yang dipimpin. Bagaimana sifat pemimpin dan ibu-ibu yang dipimpin? Maka harus lemah lembut kepada siapapun. Lemah lembut itu bukan berarti lembek, tidak. Ya tegas tapi lemah lembut, tegas tapi lemah lembut. Nah, gitu. Jadi misalnya apa contoh lemah lembut? Kadang-kadang kita punya anak kecil, diajak ke toko itu mesti rewel ya, rewel, nangis gitu kan, jalu opo gitu kan, nangis gitu. Nah gitu itu perlu ketegasan, karena kalau dibiasakan nangis dituruti, itu anak itu menjadi senjata, nangis menjadi apa? Senjata, jalu opo nangis. Soalnya kalau nangis akhirnya dituruti itu kok, no dititenya ambil anak. Nah, saya dulu ya, si anak saya sendiri ya gitu. Nangis di toko gitu kan, acaranya kan isin kita ini, ngisin ini kan. Tak ngomong yang halus-halus. Oh ya bagus, nangis terus ya di sini. Setelah saya tinggal. Jadi dengan lembut tapi apa? Namun, kalau sama orang yang saya wajah, dia punya ego, tambah nangis karena egonya dia juga merasa malu. Orang banyak, akhirnya mau sisa, mau semangis apa depan. Tapi nek sampean BCI nanti bisa tadi itu. Ya wis nangis oh wis terus yo. Mari kita tinggal yo. Apa kata Nabi? Karena ibu nggak bisa ini tegur sama Nabi. Kadang-kadang jadi orang itu rodo kedus ya. Kata Nabi apa ya Aisyah, urfuki. Wahai Aisyah, lembutlah kamu. Fa'inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu lam yakun bisai'in qattu illa zana. Karena kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, maka itu akan menghiasinya. Jadi kelembutan itu menjadi aksesoris. Jadi sesuatu menjadi indah kalau ada apa? Kelembutan. Kemudian wala nuzi'a, dan tidak dicabut kelembutan itu minsain dari sesuatu qattu sama sekali illa sanahu, kecuali menjadikan sesuatu itu buruk dan jelek. Nah, gitu. Dengan aksesoris dicoba aksesorisnya, maka menjadi jelek. Maka dimanapun kelembutan itu bagus, sehingga banyak urusan dengan kekerasan tidak bisa selesai, tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang bisa selesai. Ya seperti urusan rumah tangga itu nggak perlu ke polisi. Ya cukup dengan kelembutan dan kekeluargaan akan selesai itu. Nah, sudah ke polisi berarti masing-masing saling mengungkap keburukannya, tidak pernah selesai. Padahal keburukan rumah tangga itu harus disimpan oleh suami, harus disimpan oleh istri, disimpan oleh anak-anaknya, karena itu amanah rumah tangga. Dan tidak boleh disampaikan kepada siapapun meskipun sudah cerai. Itu ingat ya, meskipun sudah cerai, maka rahasia rumah tangga itu tidak boleh dibongkar. Itu inti aturan Islam. Cuma banyak orang Islam tidak ngerti. Akhirnya mesti gegeran. Durung cerai itu wis gegeran, wae wong sak kampung lho. Jelas ya? Ya. Kemudian apalagi saling membantu. Nah, kalau sudah hidup bersama itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah saling membantu dalam urusan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong
dalam urusan dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Berarti rumusnya apa? Kalau ibu-ibu membantu, suka membantu, maka suka dibantu. Itu sudah rumus. Itu tadi rumusnya ya. Ingat ya. Sukalah memberi kalau ingin diberi. Saya beritahu ya, itu rumusnya. Itu jambi-jambinya ya. Jadi jambi-jambi perjalanan itu. Sukalah memberi kalau ingin diberi. Tapi saya belum pergi memberi ini ya. Ya dia saling menolong dalam. Kenapa? Karena kita dalam perjalanan kalau orang berkelompok itu kan hidup bersama. Seperti majelis ini. Ini kan kita sedang hidup bersama. Latihan saling tolong menolong. Itu ayatnya. Kemudian hadisnya bagaimana? Kata Nabi, "Mangkana ma'ahu fadlu dhuhri." Barang siapa yang kelebihan kendaraan, fal yaqud bi alaman la dhurra, hendaklah dia persilahkan kepada orang yang tidak ada kendaraan. Wes sama kalau iki aja ya, sama ikut sana, sama ikut sana. Oh ini sama yang pakai ini kan. Kalau jalan Nabi onta, ya satu orang bawa onta 2, nganggur ya kamu sampai naik ini. Wa man kana lahu fadlun min zatin. Barang siapa yang punya kelebihan bekal. Lha iki lho sebagus sing ono, tapi segotok, apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Sego. Soalnya yang satunya temannya duwe Pak Tok, sing iki duwe. Kan ketemu. Alhamdulillah. Sing kono duwe sambel tok. Fal yaqud bihi daklah mempersilahkan alaman lazata lahu kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Di rumah ini anak jamaah ini pas lagi krisis ajane kepengin melo rekreasi tapi nangis gak melo kan. Oleh duwe sampai nyanyi meniku. Kenapa kok nangis? Karo weteng karo weteng. Jadi itu penting. Ya saling apa ini? Namanya saling yang kelebihan membantu yang kekurangan. Itu aja. Itu sudah rumus dari Nabi itu pasti bagus. Jadi orang-orang kafir itu sekarang niru begini. Kalau saya baca orang-orang kafir motivator top dunia itu meniru kaum muslimin semua sekarang. Pada akhirnya teori-teori mereka itu mesti kembali kepada hadis. Sehingga karena mereka gak punya tujuan hidup, akhirnya mereka berkesimpulan seperti itu. Oh saya hidup ini untuk melayani orang, gitu. Maka tidak ada gunanya hidup kalau tidak melayani. Itu sudah perintah Nabi. Lanjutnya, ini rumus kebutuhan. Kalau kepingin kebutuhannya dicukupi, ini rumusnya. Di dalam Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi nek sampean golek iya sapa dulure sampean yang dalam kekurangan. Tolong. Nanti balik. Jadi jangan sampai ragu. Pasti akan kembali. Jadi kalau kepingin ditolong sukalah menolong. Itu rumusnya. Nah tapi jangan berharap kepada orang itu, jangan rugi. Karena nanti yang nolong itu Allah. Allah akan menggerakkan makhluknya. Ya kayak tadi saya di kereta itu kan siapa yang menggerakkan itu? Ya Allah. Mungkin saya dulu pernah nolong siapa di mana. Lalu Allah menggerakkan. Nah, jelas ya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu bi auni. Ya seperti ini betul sampai apa? Dihafalkan. Ditulis Arabnya, difoto ya boleh, minta materi ya boleh. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tidak mengalami kesulitan, meskipun kesulitan selalu ada, tapi ada rumusnya begini. Man yassara ala muqsirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Jadi kalau kita memudahkan orang yang kesulitan, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di mana? Dunia dan enak dong. Makanya nggak ada ruginya menolong orang itu. Pokoknya ada orang sulit, nggak perlu ditelok orangnya, wis sopo ae. Kenal nggak kenal, mangkel lo nggak mangkel lo, kesulitan tolong. Yang mangkel lo kalau perlu nolongi sing akeh. Gitu. Oh ini mangkel lo ya, terus sing akeh. Nanti lama-lama lah mangkel. Ya. Nah kemudian kapan kita berangkat safar yang bagus? Berangkat safar yang bagus itu mesti pagi hari. Itu sudah rumus Nabi. Ya. Makanya orang-orang dulu pagi hari tidak boleh apa. Orang-orang dulu kan tidak boleh tidur habis subuh. Tidurlah nanti kalau habis sholat duha. Dalilnya pakai ini. Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di pagi hari. Kemudian Rasulullah itu dalam riwayat ini dia sukanya bepergian itu yaumal khamis, berangkat pagi tapi di hari Kamis. Nah tapi kita lihat semuanya ngaji, akhirnya berangkatnya Ahad atau Sabtu, tapi milih pagi. Ada hadis memang tidak ada yang berkomisnya. Riwayat Ibnu Majah yang lain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Makanya kemudian tidur pagi itu dibenci oleh para ulama, karena kita akan kehilangan keberkahan. Karena pagi itu sudah disediakan oleh Allah. Makanya ibu-ibu menghidupkan udara pagi, bernapaslah panjang. Kenapa? Karena kanker, penyakit kanker itu tidak suka dengan oksigen. Maka perlu bernapas pagi itu yang panjang sampai masuk ke perut. Pagi habis subuh dulu ya. Gitu. Bernapaslah pakai mulut, jangan pakai mulut. Bernapaslah pakai hidung, jangan pakai. Karena mulut untuk makan, bernapas adalah hidung. Karena mulut nggak ada saringannya. Lah saringannya mulut itu berbeda. Kalau saringannya mulut itu namanya amandel. Kalau saringannya hidung namanya bulu, itu saringan. Makanya kemudian ketika tiba-tiba bersin itu berarti ada air kotor, tidak boleh masuk. Jadi Allah sudah menyediakan amandel. Karena kalau orang zaman akhir ini mangani gak karu-karuan, maka amandelnya gede-gede. Dulu dokter mesti amandel dianggap ganggu di operasi. Tapi dokter sekarang tidak, cari alternatif karena itu yang menjadikan penyaring racun. Ya karena ilmunya dokter itu terus berkembang, karena ilmunya Allah itu sempurna. Jadi tubuh kita ini sudah paling sempurna. Jelas ya, makanya pagi hari gunakan. Pagi hari itu karena itu penuh keberkahan. Pokoknya kalau terpaksa harus tidur pagi karena mulai atau apa, tidurlah setelah sholat zuhur, jangan habis subuh. Maka sukalah bernapas panjang, karena pagi hari memang menyehatkan. Sekaligus cuci darah gratis itu kan di pagi hari, malam-malam subuh. Jadi aman-aman, karena ini sudah didoakan oleh Nabi. Kemudian sekarang kalau sudah pergi membaca doa keluar rumah. Ayo sama-sama kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jangan diremehkan doa ini. Itu sederhana. Sederhana tapi seperti password dalam komputer. Sederhana oleh sampean lali gak iso buka. Passwordnya sederhana, iso buka, kita akan mendapatkan banyak hal. Gitu kan? Seperti passwordnya internet, gitu. Wifi, gitu kan? Kita ini butuh sekali. Passwordnya medikit, tapi nggak sembuhkan. Apa keuntungannya kalau ibu membaca ini? Kata Nabi, ketika seseorang itu baca itu kufita, maka kamu akan dicukupi, dicukupi. Jadi enak sekali akan dicukupi. Kamu akan dicukupi.
Kufita, kamu akan dicukupi. Wa kita, kamu akan dijaga. Jadi dicukupi, dijaga. Dalam riwayat yang lain ada kata-kata ini tadi yang belum ya, udita, kamu diberi petunjuk. Lah enak. Safarnya diberi petunjuk, dicukupi, dijaga. Akhirnya apa? Fatanaha selalu sayatin, sehingga setan ini nyingkrih. Nanti nyingkrih ya. Setannya itu pergi menjauh. Kenapa? Lalu ngomong ambil konco ini foto setannya. Akhirnya menjauh dari kita, lalu ngomong ambil konco foto setan ini. Bagaimana kamu bisa menggoda seseorang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga oleh Allah? Tak mungkin kamu bisa menggoda. Makanya itu pentingnya niat baik. Maka kemudian kalau satu kali nggak mantap diulang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Kalau nanti ibu masih kurang doanya ditambahin ya. Ada doa yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah begini. Seseorang ketika dia keluar dari rumahnya, hendaklah berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu an azillah, dari sesat, au azillah, atau tergelincir, au azlima, atau mendolimi orang lain, au lama, atau didolimi orang lain, au ajhala, atau melakukan kebodohan, au yuzhala alayya, atau dibodohi. Ini doa anti gendam. Nanti gendam namanya. Apa? Ya hipnotis dulu gendam. Loh ya saya dulu sering lihat numpak mikrolet itu mesti akeh gendam. Sing manuk lah gitu kan. Manuk juga ada di koran gitu. Mungkin pokoknya kowe enak ke manuk. Manuk saya itu guyu-guyu. Pasti dikamplong. Kamu jangan macam-macam. Saya kamplong. Apa guyu-guyu seakan orang-orang itu buat apa? Supaya terjadi transaksi. Nah, kemudian biasanya ada juga yang mepet-mepet gitu kan. Langsung turun dari saya. Masuknya nggak bersamaan. Lalu ada yang tukar menukar gitu ya. Tukar menukar perhiasan dikasih uang. Tapi ono-ono dari koran. Itu namanya. Ini diantara doanya supaya tidak dibodohi orang. Yujah ala alaiya, supaya tidak dibodohi. Jadi jangan membodohi dan tidak dibodohi. Jangan menyesatkan atau disesatkan. Ya. Kemudian ada doa yang panjang. Nah, ini kudu diwaca namanya yang panjang. Tadi yang pendek dibaca, yang ini langsung. Calon ini sudah hafal ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ontanya itu sudah lurus dan dia berniat sudah mau pergi, lalu Rasulullah takbir 3 kali, sama-sama takbir 3 kali yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama-sama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi ditambahi, jangan itu saja. Kalau ini nanti tidak hafal sampai bawa buku doa ya, bawa buku doa. Ini sama-sama kita baca guys. Kalau tidak hafal tidak apa-apa, kita baca ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadzal wa tli anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ardi. Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini lengkap kalau ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu dalam safar ini albirro, kebaikan, wa taqwa dan takwa, wa minal amali ma tardo, dan amal yang engkau ridho. Allahumma hawin, ya Allah berilah kemudahan alaina atas kami safarun hada, dalam perjalanan kami ini.
Wati anna Buddha, yang jauh dekatkan atau lipatlah bumi ini ya. Sehingga nanti perjalanan ibu gak kroso gitu. Loh kok orang tutup? Kali turun ya sampai orang-orang tutup. Terus minta, Allahumma anta shahibu bisafar. Ya Allah, semoga engkau menjadi sahabat dalam perjalanan. Jadi minta Allah menjadi sahabat kita gitu. Oh enak loh, sahabat itu siapa? Allah. Itu orang-orang bawa tumpeng di kayaknya. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau yang jaga keluarga. Tuh. Jadi Allah minta, sampai minta menjadi sahabat dalam perjalanan, terus joko singgi oma. Sehingga ketika perjalanan itu gak perlu mikir singgi oma. Kalau kakek mikir nanti gak enak perjalanan. Istriku tuh sejak awal, sejak manten anyar itu tak senang, enak aja. Jadi dik, pokoknya aku lupa gak perlu dipikir. Sampai lupa aku gak mikir gitu kan. Biasa karena kesampaian, bisa karena gitu. Soalnya kalau tidak begitu nanti akhirnya di kawan gak iso turu, ya mama gak iso turu. Kau tuh pada karena mondok sampai itu loh. Ada mondok atau pergi sekolah itu, ya wis jangan banyak mikir di rumah sampai titip no Allah dan sing di rumah dititip no Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu sekali-kali telepon teman-teman. Allah terusnya ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa isafar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min wa'sa isafar. Capeknya, lelahnya perjalanan. Tuh supaya perjalanan ini tidak lelah, tidak capek, maka minta kepada Allah. Tapi minum suplemen juga boleh ya, suplemen apa? Nah, kalau saya suplemennya sekarang ini saya merasa lebih sehat. Suplemennya itu setiap pagi makan 7 kurma ajwa. Nah, itu memang terasa betul. Kalau tidak kuat, malamnya dikup air. Jadi satu gelas besar dikasih 7 kurma, pagi diminum dan ampasnya diminum sekalian. Nah, enak karena sudah lebih. Itu memang energi cepat. Saya biasanya capek, alhamdulillah tidak capek. Lalu apa waka'abatil mangdor? Dan aku berlindung kepadamu dari melihat atau pemandangan yang tidak indah, pemandangan yang buruk-buruk, sehingga nanti ketoknya dalam perjalanan ini singapi. Wasu ilmu kolabi, dan buruknya perubahan filmali pada harta wali dan keluarga. Maksudnya apa? Berlindung kepada Allah, harta yang di rumah dan keluarga yang di rumah ketika pulang itu tidak berubah. Jadi gak kecolongan harta, kemudian yang di rumah gak ada yang sakit gitu. Sehingga tenang kita. Mudah-mudahan keluarga dan harta tidak berubah menjadi buruk. Wis lengkap ini, lengkap wis, lengkap top di sini. Doa dari Nabi Muhammad SAW. Maka nanti cari buku-buku doa atau ini difoto aja, cari yang ada artinya. Di sini maka artinya tak cukup ya. Itu kalau bepergian. Nah biasanya kami ajarkan di orang-orang yang mau naik haji, sehingga enak gitu. Karena Allah menjadi sahabat dan menjaga yang di rumah. Nah, kita selesaikan yang pergi. Kemudian kalau pulang, pulang ya opo. Ayo sama-sama dibaca. Hajibun, ayo. Hajibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Ulangi. Hajibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Itu kalau boleh. Aibun, saya kembali, taibun yang kembali ya tobat, abidun yang kembali beribadah, lirabbina kepada Tuhan kami, hamidun memuji-muji. Nah kemudian hendaklah ibu-ibu kalau bepergian itu banyak berpikir. Gawa tasbih yo gak apa-apa, gak dosa ya, cek link. Gawa apa? Digital ya, boleh. Pokoknya bawa yang canggih.
laptop ya nggak apa-apa, HP, petekan di HP ya. Kan sekarang banyak lah. Itu namanya sekedar cara, bukan bid'ah. Itu hanya alat untuk berzikir supaya ingat Allah. Sehingga Nabi ketika ada orang mau bepergian, pamitan kepada Nabi itu mesti dikasih wasiat. Usika bitaqwa. Aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu takwa kepada Allah di mana saja berada. Wa takbir ala kulli salat. Itu diingat-ingat. Dan membaca takbir ketika ada jalan menanjak. Gitu. Ojo bengok-bengok. Wah, gitu ya. Gitu kan. Turun main, jangan mana gitu kan. Sehingga para sahabat dulu biasa, kata sahabat Jabir, kami dulu kalau jalannya naik kabarna, idza sa'idna kabarna, ketika naik kami baca Allahu Akbar. Wa idza tasawwabna sabbahna, ketika turun kita membaca subhanallah. Lalu lurus apa? Alhamdulillah. Tasbih alhamdulillah. Ayo sama-sama ya. Tangan saya begini bilang apa? Ayo. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Pintar apa? Pintar ya. Berjalan Apalagi doa yang penting dalam perjalanan itu Nabi sering baca doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ini kayak sama-sama. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ini. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ini. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ini. Itu kalau untuk bersama-sama, kalau sendiri boleh sabbit qalbi ya. Wahidat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama. Ini supaya nanti tidak banyak berubah pikiran kalau dalam perjalanan. Sekarang kalau singgah di satu tempat bagaimana supaya tidak diganggu orang, tidak diganggu hewan, tidak ada yang membahayakan. Masuk toko gak diakali orang ya, gak terpengaruh oleh pramuniaga. Nah, apa kata Nabi? Man nazala manzilan, barang siapa yang turun di satu tempat, maka hendaklah membaca sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min. Pokoknya masuk rumahnya orang, mampir di desa baru, di tempat baru, di daerah baru, yang macam-macam itu begini aja. Nggak perlu seperti orang dulu. Nuwun sewu di Pak Yai masuk gunung gitu kan. Nuwun sewu sing jaga gunung. Kita sudah punya. Kalau baca ini apa? Kata Nabi, la yadurru syai'un. Segala sesuatu tidak membahayakan hatta yatahila min manzilihi dalika, hingga dia pergi dari tempat itu. Berarti kalau jengking tidak membahayakan, kemudian kelanggrang tidak membahayakan, ular tidak membahayakan. Kemudian ketika turun dari kendaraan atau berada di satu tempat tadi, itu hendaklah ojo sendiri-sendiri. Kayak orang kemah itu ya, kemah di satu tempat sama Nabi dilarang. Kemudian satu sana, disuruh melumpuk. Jadi jangan bisa. Biasanya yang bisa itu mudah kesasar. Kata Nabi, ketika seseorang itu berada di satu tempat, gitu, ya, maka tafarraqu fi si'ab wal am. Jadi satu saat para sahabat ini, maksudnya orang-orang itu ketika turun pada satu lembah atau kemudian jalan di antara dua gunung itu mereka itu merencah-merencah ya. Ya, pisah-pisah ya. Apa kata Nabi? Intafarraqum fi hadhihi si'ab wal afiyah innama dzalikum minasyaiton. Kalau kamu berpisah-pisah itu berasal dari setan. Jadi nggak boleh. Kadang-kadang kan ada itu kan namanya misah, cangkruk di sana gitu kan. Dia dikiranya healing gitu kan. Ternyata healing jin.
akhirnya ke Cina. Hilang. Nah, gitu. Hilang. Nah, kata Nabi apa? Maka hendaklah kamu iladhom, kecuali kamu ngumpul. Nah, makanya kadang-kadang pimpinan setelah turun itu, ayo kumpul gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya para sahabat itu kumpul, digambarkan di situ kumpul seakan-akan hanya dalam satu karpet atau satu matras atau satu terpal ya. Terakhir nih, cukup. Yang terakhir apa? Banyak berdoa. Jadi ada berzikir, ada berdoa. Mengapa? Karena doanya orang sabar itu dikabulkan. Salah sudah awatin yustajab. Ada 3 doa yang mudah dikabulkan. La syakka fihin, tidak ada keraguan di dalamnya. Dakwatul madlum, doanya orang yang didolimi. Wa dakwatul musafir, dan doanya orang yang melakukan perjalanan. Wa dakwatul walid liwaladi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Jadi manfaatkan sabar itu mendoakan siapa? Mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain. Kalau perlu WA gitu ya, sama teman-temannya. Aku lagi sabar ini, siapa nanti doa, transfer ke sini ya. Jasa mendoakan. Jasa mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak ada batas itu ya. Cukuplah, saya kira cukup ini sebagai bekal. Mudah-mudahan perjalanan yang penuh berkah, membawa bahagia, meningkatkan keimanan, mengantarkan selamat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan? Silakan. Dua saja Ustaz ya. Dua saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam safar saya ingin bertanya tentang sholat jamak qosornya. Yang pertama saya pernah mendengar bahwa bila kita safar itu sholat yang boleh dijamak dan diqosor itu keluar dari kotanya itu sudah boleh dijamak dan diqosor. Yang kedua, dalam jarak 80 km baru boleh jamak qosor. Dari kedua itu yang benar yang mana? Kemudian yang ketiga, kapan kita boleh menjamak saja, kapan kita boleh menjamak qosor? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kapan kita boleh jamak saja? Jamak saja itu yang penting ada namanya masyaqqah. Masyaqqah itu bahasa Indonesianya kesulitan. Satu, karena hujan boleh dijamak. Nabi pernah ke masjid maghrib karena hujan deras, maka sekaligus dijamak isya, nanti isya maka mereka tidak berjamaah, kemudian masjidnya hanya adzan, sama orang yang di masjid itu ada yang sholat, sehingga adzannya bila dirubah, biasanya hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah gitu ya, diganti shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu adzannya dirubah. Kayak saya dirubah mono geger wong. Soalnya gak tahu ngaji. Jadi itu dirubah karena Nabi menjamak maghrib sama, pokoknya ada masyaqqah. Apa masak? Kesulitan. Ibu-ibu sakit boleh dijamak. Ibu-ibu ke sawah jajar macet, maghrib waktu macet, kacau wudhu gitu kan, kita tenang. Padahal jaraknya dari sini sampai sawah jajar kan dekat, tapi ada masyaqqah. Maka begitu sampai di rumahnya sana, sholat maghrib dan isya dijamak, gitu ya. Jadi kapan dijamak saja? Kalau ada kesulitan, ada operasi, gitu ya, dokter operasi, ada kesulitan, atau yang dioperasi, nah, gitu. Pokoknya ada kesulitan itu boleh. Sehingga sebagian ulama, ya boleh manten anyar, gitu. Sekali-kali boleh.
Ya, para ulama sudah bahas soal itu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kapan jamak qasar? Jamak qasar itu syaratnya safar yang disepakati para ulama ya. Kita pakai disepakati saja. Yang disepakati kalau perjalanannya sudah lebih dari 80 kilo. Jadi sini Surabaya sudah boleh di jamak dan di kosong ya. Caranya ya Bu ya. Caranya kapan mulai kosornya itu? Kalau sudah keluar dari kotanya, jadi sama benarnya ya. Kalau sudah keluar dari kota tempat tinggal. Jadi artinya sahabat tinggal di mana ini? Malang. Purwodadi Malang apa bukan? Ya. Berarti begitu sampai di Purwodadi, di situ waktunya adzan zuhur sampai maghrib, karena di Surabaya nanti asalnya dalam perjalanan, maka di situ sampai sudah boleh jamak qasar. Nah, itu. Tapi begitu zuhur di Belimbing, gak oleh jamak qasar, bolehnya di jamak saja karena belum keluar dari kota yang kita tempati. Gitu. Paham ya? Jadi jamak qasarnya boleh di akhir, boleh di awal, boleh di Surabaya, boleh di Purwodadi, takhir atau takdim. Begitu ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Nah kalau jamak dari jamak saja, saya mau Surabaya, tapi jamak saja. Karena ono omah iki wis dhuwur, maka sampai sholat zuhur sama asar. Lek jamak saja di tempat Bu boleh. Lek jamak qasar nanti ditutup Purwo. Jelas Bu? Satu lagi. Saya jalan. Ya. Ya. Perempuan sunahnya di rumah, ya. Sebaiknya di rumah. Kadang-kadang kita kalau di masjid itu merasakan apa ya? Ada kekhusyuan, betul, iya. Aura berbeda. Betul Ustaz. Iya. Kesenangan. Ya. Terus rasanya lebih bersemangat karena temannya banyak. Ya. Apakah dibolehkan kita ikut jamaah di masjid? Kita sudah keluar dari Rasulullah itu tidak pernah melarang wanita jamaah di masjid. Makanya kemudian diperbolehkan itu meskipun abdul di rumah. Syaratnya apa? Satu, gak boleh lembeng. Kemudian lalu bermakeup yang berlebihan. Lalu pakai minyak wangi yang serem langsung laki-laki menjadi bergairah. Nah, maka itu kalau selamat dari itu nutup aurat maka boleh. Karena anak sekarang ini ono gak hubungan gak apa moro-moro yang masjid untuk baru pakai mukenanya di masjid. Sholat hari raya yang mono. Maka itu kudune atau oma sudah menutup. Begitu ya Bu ya. Jadi tidak ada larangan timbangan ke oma aras-aras nama kantor. Oh mesti orang mana? Silakan ya. Sekali lagi kan ya. Ayo Bu, silakan Ibu. Saya dimarahi. Mau ngadoy. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Yang saya tanyakan, kalau kita menjamak sholatnya itu sebelum berangkat pergian, karena kita memperkirakan nanti setelah sampai melewati sholatnya yang selanjutnya. Ya. Bagaimana? Boleh apa enggak? Menjamaknya di rumah. Oh, iya. Misalnya maghrib sama isya. Ya. Misalnya. Ya. Oh, hanya sampai maka Quran. Iya. Jadi kan nggak kurang lancar Pak. Sudah dijelasin. Jadi itu boleh kalau jamak saja. Jadi sampai katanya yang mana ya? Mau kemana pokoknya ada kesulitan sholat isya-nya karena di rumah yang sudah maghrib sampai sholat maghrib 3 rakaat di rumah, kemudian satu sholat isya 4 rakaat di rumah boleh itu ya? Boleh. Meskipun hanya mau tahu jajar karena macet.
misalnya. Itu ya Bu ya. Kita akhiri dengan doa atau kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca selawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.